Rabu 30 September 2020, sidang kasus penjualan saham PT FNS di PN Jakarta Utara kembali dibuka oleh Hakim Tumpanuli Marbun SHMH dengan agenda sidang, tanggapan termohon, dan mendengar keterangan saksi dari pemohon. Bertempat di lantai 2 ruang sidang perikanan PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada. Sebelum sidang dibuka, pengacara termohon C. Suhadi SHMH saat di ruang sidang terlihat bingung dan bertanya kepada hakim di mana dia harus duduk, apakah di kursi penuntut umum atau di kursi penasihat hukum. Sontak hal ini membuat pengunjung sidang tertawa. Sidang kemudian dibuka majelis hakim dan termohon membacakan isi surat jawaban yang menggunakan bahasa yang unik seperti jebakan Batman. Sementara sidang berlanjut dengan pemeriksaan saksi dari pihak termohon. Advokat Alvin Lim SHMSC CFP menanyakan kepada saksi yang hadir, Saudara H, apakah yang diketahui tentang PT Fortune Nastindo Sukses dan laporan keuangan yang menjadi tajuk perkara persidangan. Saksi H menyatakan bahwa dirinya ingin membeli saham yang ditawarkan oleh pemohon Po Kyong selaku pemilik 30% saham PT FNS. Saksi kemudian dibawa oleh Po Kyong ke kantor pabrik sarang burung walet PT FNS untuk meminta laporan keuangan. Namun menurut saksi, pemohon tidak diizinkan mendapatkan laporan keuangan apapun, sehingga saksi batal membeli saham milik pemohon. Setelah pemohon meminta laporan keuangan dan tetap tidak diberikan oleh termohon, maka pemohon mengajukan gugatan permohonan laporan keuangan PT FNS ke PN Jakarta Utara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Seusai persidangan, Advokat Alvin Lim selaku kuasa hukum pemohon mewakili Master Trust Law Firm menyatakan laporan keuangan perusahaan adalah hak para pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih saham, termasuk kliennya yang memiliki 30% saham dan uang modal awal yang disetor pemohon kurang lebih 9 miliar. Hingga kini tidak jelas di mana keberadaannya. Contoh dari kasus sarang burung walet ini adalah mengapa seseorang yang memiliki hak, apalagi seorang pemegang saham yang memiliki 30% lebih saham di situ, tetapi meminta laporan tahunan perusahaan dan laporan keuangan terkini pun tidak diberikan. Ini yang menjadi duduk perkara, ya kan? Seperti yang tadi dibilang oleh founder Master Trust adalah kalau benar, kalau posisi mereka benar, punya laporan keuangan dan laporan keuangannya benar, kenapa masih takut untuk diberikan? Ya. Sementara Advokat Natalia Rusli SH selaku founder Master Trust Law Firm menambahkan bahwa sewajarnya penambahan modal dilakukan dengan perhitungan keuangan yang jelas. Namun PT FNS tidak pernah memberikan perhitungan keuangan dan laporan keuangan penggunaan modal top up tersebut, sehingga berpotensi merugikan presentasi kepemilikan kliennya yang dapat menjadi terdilusi atau mengecil. Po Kyong sebagai pemohon menegaskan dirinya menaruh uang kurang lebih 9 miliar dan ingin tahu posisi uangnya tersebut di mana. Apakah hilang, rugi, untung, atau bagaimana? Dan anehnya, permintaannya ditolak oleh pihak termohon PT FNS. Dan hal ini jelas tindakan perbuatan melawan hukum. Intinya dari persidangan hari ini, pengacara lawan atau Bapak Suhadi selalu menanyakan saksi itu berulang-ulang pertanyaan yang tidak penting, yang tidak ada sangkut pautnya dengan agenda hari ini ya Pak Brian ya, seperti itu. Jadi membuat Pak Hakim pun akhirnya cukup merasa risih dengan seperti saksi kami itu diintimidasi, intinya seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, saya tawarkan ke orang lain, tentu orang yang membeli itu meminta data-data perusahaan untuk mereka pertimbangkan beli dan untuk mereka nilai harganya atau nilainya berapa. Tapi karena saya itu berapa kali meminta dalam baik itu lisan maupun tertulis, nggak dikasih, makanya saya terpaksa menempuh jalur hukum mereka tersebut.
Sementara advokat Brian Roberto Mahulete SH dari Master Trust Law Firm menilai bahwa langkah hukum kliennya sudah pas dan tepat karena kliennya tidak memakai jalur kekerasan namun mengambil langkah hukum untuk meminta laporan keuangan yang menjadi haknya. Namun dalam persidangan, jawaban dari termohon sangat lucu dan tidak menjawab esensi permasalahan. Pada pokoknya kami meminta suatu pemeriksaan terhadap PT FNS ini, yang dimana dalam permohonan ini kami sudah menyantumkan nama-nama yang akan ahli-ahli dalam pemeriksaan perseroan tersebut. Jadi kami berharap hakim juga bisa melihat kondisi dan keadaan klien kami sebagai pemegang saham di PT FNS ini yang tidak lagi diperlakukan secara adil. Jadi kami berharap putusan pengadilan kali ini bisa memberikan langkah hukum yang baik buat klien kami. Sebelum ditutup sidang, kembali kuasa hukum termohon C. Suhadi SH memaksa agar saksi ahli yang sudah dipanggil oleh pihak termohon dapat diperiksa. Padahal pemeriksaan saksi dari pihak pemohon belum selesai dan oleh hakim ditegaskan hal itu menyalahi aturan acara persidangan. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan minggu depan Rabu 7 Oktober 2020.